Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persiapan USG Vesika Urinaria. Presentasi ini kami lakukan demi memenuhi tugas pertemuan 10 mata kuliah teknik instrumentasi diagnostik veteriner. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Hendra Putra. Saya sebagai moderator di presentasi kali ini. Kemudian ada Ali Khoirul Aziz, Arjun Pangestu, Muhammad Sabto Naspi, dan Fatia Aziza. Oke, pendahuluan. Menurut MOR 2006, ultrasonografi atau juga USG adalah alat diagnostik non-invasif yang dimana menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz atau lebih dari 20 kHz, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan gambaran struktur organ di dalam tubuh. Gelombang suara dikirim melalui suatu alat yang disebut transducer ataupun probe. Objek di dalam tubuh ini akan memantulkan kembali gelombang suara yang kemudian akan ditangkap oleh suatu sensor. Gelombang pantul tersebut akan direkam, dianalisis, dan ditayangkan di layar. Kemudian, ultrasonografi atau juga yang kita sebut USG merupakan modalitas imaging pilihan atau juga pencitraan medis yang dimana beberapa teknologi berbeda yang digunakan untuk mencitrakan tubuh manusia maupun hewan dalam rangka menandakan diagnosis, memotret perkembangan penyakit, dan pengobatan ataupun untuk pengobatan penyakit tertentu. Yang dimana dalam praktikum ini kita menggunakan dengan kelainan renal atau vesika urinaria. Kemudian dalam penggunaan USG vesika urinaria memberikan informasi penting mengenai kapasitas dan tebal dinding vesika urinaria serta volume urin serta miksi, yang dimana miksi adalah proses pengolahan kandung kemih bila kandung kemih sudah terisi penuh. Kemudian presentasi kali ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami persiapan ultrasonografi guna pemeriksaan vesika urinaria pada anjing. Oke, selanjutnya akan diperjelaskan oleh Muhammad Sabto. Sabto, dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada persiapan alat, dimana untuk yang pertama itu kita menghidupkan daya dengan menekan tombol power on pada alat. Kemudian untuk yang kedua itu kita memilih transducer yang diperlukan, yaitu linear ataupun vektor sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kita memilih mode tampilan, ada mode brightness, mode M, dan mode D juga. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, mengatur TGC dan juga DGC untuk menyeragamkan kecerahan semua eko yang kembali dari organ sasaran. Kelima, mengatur detail atau fokus gambar yang dihasilkan sebelum dan sesudah gambar dihasilkan pada monitor. Untuk yang selanjutnya, jika alat belum digunakan, maka aturlah dalam kondisi freeze frame. Jadi ketika tidak digunakan dalam beberapa saat untuk menunggu pasien maupun dokter yang akan memeriksa, kita dapat mengaturnya pada kondisi freeze frame. Untuk yang selanjutnya, yang ketujuh itu kita mengatur jarak dan perbesaran yang dibutuhkan untuk melihat organ. Kedelapan, kita mengatur frame rate, slower rate untuk meningkatkan resolusi, fast rate juga untuk mengamati moving structure. Yang untuk yang kesembilan, kita mengatur split frame jika ingin menampilkan dua gambar sekaligus berdampingan pada layar. Untuk yang terakhir yaitu alat sudah siap digunakan ke pasien dan juga siap digunakan oleh dokter.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Arjun. Kepada Arjun dipersilakan. Baik, terima kasih Septo. Yang berikutnya ada posisi penggunaan prop pada pemeriksaan USG pada bagian verika urinaria. Seperti yang kita ketahui, posisi dalam penggunaan prop itu ada posisi dengan sagital dan posisi transversal. Posisi sagital adalah posisi yang dilakukan melintas sejajar dengan posisi tubuh. Dalam posisi sagital ini, hasil yang tampak dalam digital monitor dari mesin USG itu menunjukkan menunjukkan kita dapat melihat keseluruhan dari verika urinaria, bagian ujung dari kranial dan ujung kaudal yang akan bersambung dengan uretra. Lalu setelah itu akan dilakukan perputaran sebanyak 90 derajat yang akan merubah menjadi posisi dari transversal. Posisi transversal adalah posisi yang membagi antara bagian kranial dan kaudal. Dalam posisi ini, tampilan yang akan muncul dalam display adalah tampilan dari verika urinaria pada bagian depan, yang mana diawali dengan bagian verika urinaria kranial lalu kaudal. Jadi gambarnya itu akan dari semakin kecil dari ujung ke ujung, lalu membesar dan mengecil kembali. Setelah itu, posisi prop ini dilakukan pada anjing yang dalam keadaan berbaring atau dorsal. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aziza. Selanjutnya ada mekanisme prisnik ultrasonografi. Yang pertama adalah menggunakan prinsip pulse echo atau refleksi. Yang kedua adalah ultrasonografi berpindah melalui jaringan. Yang ketiga refleksi atau echo terjadi pada jaringan atau organ intraves. Yang terakhir, echo akan kembali ke transducer, kemudian akan dihasilkan suatu sinyal listrik. Berikut adalah gambarnya. Next. Kemudian di sini ada mekanisme interaksi ultrasonografi dengan jaringan pulse echo. Yang pertama adalah ketika gelombang suara bertemu intraves antar dua jaringan dengan akustik impedance yang berbeda, maka sebagian dari gelombang akan direfleksikan dan sebagian lainnya akan diteruskan. Misalnya, yang pertama ada gelombang yang melalui intraves jaringan lunak, udara, tulang. Maka sebagian besar gelombang akan direfleksikan dan hanya sebagian kecil yang diteruskan menuju jaringan yang lebih dalam. Yang kedua, ada gelombang suara yang melalui intraves jaringan lunak sampai jaringan lunak. Maka hanya sebagian kecil gelombang yang akan direfleksikan dan kebanyakan diteruskan melalui jaringan yang lebih dalam. Berikut adalah gambarnya. Next. Yang berikutnya ada gambaran normal dari verika urinaria. Gambar normal dari verika urinaria adalah seperti dinding tipis dan komponen umumnya tidak dapat dibedakan kecuali transducer yang digunakan dengan frekuensi tinggi. Jika volume range sedikit, dinding verika urinaria akan terlihat lebih tebal. Urin di dalam vesika urinaria pada umumnya ekoluens atau anekoik. Fragmen mineral di dalam kolon dapat disalah interpretasikan dengan kistik kalkuli, dan pemeriksaan dimulai dari apex sampai leher verika urinaria dengan posisi prop transversal. Next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. USG merupakan peralatan medis yang digunakan untuk memeriksa atau mengetahui keadaan pasien secara real time dan tanpa harus dilakukan pembedahan. Kemudian dibutuhkan persiapan yang matang sebelum menggunakan alat ini agar pemeriksaan maksimal dan alat tidak rusak. Jadi USG ini sangat bermanfaat karena tidak perlu melakukan pembedahan dan dapat dilakukan secara real time, dan untuk menggunakan alat ini harus persiapan yang matang agar dapat dilakukan secara maksimal.
Berikut menggunakan daftar pustaka dari kami. Oke, cukup sekian presentasi kami kali ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk setiap kelompok memberikan pertanyaan pada kami, dan kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari setiap kelompok. Dimulai dari Ajun Pangestu untuk menjawab pertanyaan yang didapat. Baik, terima kasih Dimas. Untuk berikutnya, izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara saya. Pertanyaan pertama itu ada yang datang dari penanya Muhammad Samsul Huda dari kelompok 5. Apakah ada persiapan khusus yang perlu dilakukan pada anjing saat USG Verica urinaria? Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus, tetapi ada beberapa perlakuan yang membedakan dari perlakuan lainnya. Contohnya adalah melakukan pencukuran rambut anjing pada bagian middle line tubuh hewan atau pada bagian hipogastricua, yang mana pada bagian tersebut akan menjadi area yang kita amati pada Verica urinaria. Lalu yang berikutnya adalah dikarenakan anjing diposisikan dalam keadaan dorsal rekubensi atau terlentang, maka diperlukan keahlian dalam handle anjing agar anjing dapat merasa nyaman dan tidak tertekan. Sekalipun anjing sudah dalam keadaan nervous atau agresif, dapat dilakukan pemberian obat atau obat penenang atau sedatif. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan dari saudara Iwan Alam dari kelompok 2. Apakah jenis transducer yang baik pada pemeriksaan USG Verica urinaria? Kalau berdasarkan materi kuliah hari ini, sebenarnya jenis transducer itu tergantung dalam penggunaannya kita. Seperti halnya transducer itu terdiri dari transducer curve dan linear. Transducer linear memiliki keunggulannya sendiri dan transducer curve memiliki keunggulan sendiri. Contoh keunggulan dari linear adalah memiliki garis bidang pandang yang besar sehingga struktur organ maupun batas antar organ dapat terlihat dengan jelas. Lalu kerugian dari linear tersebut memerlukan area yang cukup luas untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk yang curve itu transducernya berukuran kecil dan area dari scanningnya itu lebih luas, tetapi resolusinya rendah. Nah, jadi kembali lagi ke bagaimana keperluannya kita. Jika linear itu lebih jelas dan detail, sedangkan untuk mengukur organ lebih jelas menggunakan transducer bertipekan curve. Lalu untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dimas. Oke, terima kasih Ajun telah menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin bisa Ali untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyain kepada kelompok kita. Untuk Ali dipersilakan. Baik, terima kasih Dimas. Saya akan mulai menjawab pertanyaan. Pertama ada pertanyaan dari Niken kelompok 2, yaitu apakah ultrasonografi hanya bisa digunakan untuk hewan seperti anjing, kucing? Apakah ada contoh hewan yang lain? Tentu ada. USG ini dapat digunakan untuk hewan lain, misalkan seperti sapi, kuda, hewan-hewan liar, gajah juga bisa. Dalam pemeriksaan pada hewan tersebut, tentu menggunakan jenis probe yang berbeda seperti dijelaskan oleh Arjun tadi. Jadi misalkan pada gajah memerlukan badannya besar, memerlukan jangkauan yang dalam, menggunakan yang curve. Terus kemudian jika ingin memperhatikan detail organ menggunakan yang linear. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari Sintiawati kelompok 4, apa tujuan penggunaan gel pada saat USG? Jika tidak menggunakan gel, apakah ada akibat atau efek sampingnya? Tujuan penggunaan gel pada USG yaitu untuk memperlancar dan mempermudah getaran gelombang untuk masuk ke dalam tubuh. Gel sendiri atau cairan sendiri adalah perantara yang paling bagus untuk mengantarkan gelombang. Jadi nanti visualisasinya akan lebih jelas. Kemudian jika tidak menggunakan gel, akibatnya itu akan kurang jelas dan kurang efektif dalam pemeriksaan USG.
Kemudian kenapa hasil USG UV anjing terlihat hitam? Ya, ini merupakan pertanyaan dari Rifki kelompok 1. Kenapa terlihat hitam? Karena saat gelombang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, gelombang dikembalikan, yaitu dinamakan echo. Nah, echo ini membuat organ tersebut terlihat berwarna hitam. Apalagi jika organ tersebut terdapat cairan, maka akan terlihat lebih hitam. Jika tidak terdapat cairan seperti rongga-rongga udara, maka akan terlihat lebih putih. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Septo. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada dari Adi, kelompok 4. Pertanyaannya itu, jika anjing memiliki trauma pada bagian abdomennya sehingga saat dihandle untuk melakukan pemeriksaan USG, anjing melawan, langkah apa yang seharusnya dilakukan? Apabila anjing tersebut atau pasien mengalami trauma pada saat USG pada bagian tertentu, jadi langkah yang harus dilakukan yaitu kita harus membuat anjing tersebut lebih tenang dan mengakrabkan diri juga dengan si anjing tersebut. Dan selanjutnya ketika memang anjing tersebut masih memiliki trauma, kita coba di handle ataupun di handlingnya itu oleh si pemiliknya langsung gitu. Kalau misal dan dibantu oleh tenaga paramedis juga. Apabila masih tetap tidak bisa, mungkin dapat dilakukan dengan melakukan dengan alat ya, seperti menggunakan pengekang pada bagian mulutnya dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dapat menggunakan dapat menggunakan sediaan sedatif untuk anjing tersebut sehingga anjing tersebut dapat tenang dan juga dapat dilakukan pemeriksaan USG. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Adi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dimas. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Regina, kelompok 1. Di PPT dituliskan kalau USG menggunakan gelombang suara 20.000 Hz atau lebih dari 20 kHz. Pertanyaannya yaitu, berapa Hz yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit? Jadi, untuk gelombang ultrasonic ini, itu merupakan gelombang suara dengan frekuensi di atas 20 kHz. Namun frekuensi ultrasonic yang digunakan untuk mendiagnosis yaitu berkisar 1 sampai dengan 10 kelompok 5. Dan penggunaan USG vesika urinaria kapasitas dan tebal dinding vesika urinaria. Pertanyaan Donita yaitu, apakah dalam pemeriksaan USG vesika urinaria ini dapat melihat atau memberikan info mengenai penyakit dan sebagainya? Ya, jadi dalam penggunaan USG pemeriksaan vesika urinaria ini dapat memberikan informasi penting mengenai kapasitas dan tebal dinding vesika urinaria serta volume urin setelah mixing. Tidak hanya itu juga, dalam pemeriksaan USG vesika urinaria dapat melihat seperti adanya infeksi kantung kemih maupun tumor. Mungkin pertanyaan dari kelompok 5 itu akhir dari presentasi kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.